Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal. Di sini akan menjelaskan kembali tentang program linier untuk sistem pertidaksamaan linier untuk bagian 1. Nah, di sini kita lihat kembali buku matematika wajib atau PDF yang kalian gunakan. Di sini adalah materi untuk lanjutan dari materi pertama dan kedua. Yang materi pertama dan kedua itu sebagai pengantar program linier, karena untuk program linier itu ada beberapa hal yang harus kita preparekan atau kita persiapkan, diantaranya itu tentang pembuatan grafik dari satu variabel, dua variabel, dan sebagainya. Nah, di sini juga sebenarnya sebagai pengantar lagi. Di sini sebagai pengantar lagi untuk memecahkan masalah pada program linier. Di sini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier. Kenapa dia disebut dengan sistem pertidaksamaan linier? Karena memang di sini persamaan liniernya lebih daripada 1. Dia bisa 2, 3, 4, bahkan bisa lebih daripada 5. Nah, di sini biasanya standarnya itu ada 4 persamaan linier. Maka di sini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier. Di buku tidak dijelaskan, hanya saja sebagai penunjang. Tapi untuk tujuan kita hari ini mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita bisa menjelaskan. Nah, untuk kita tujuan kali ini yaitu menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel serta grafiknya. Jadi tujuan kita pada kesempatan ini agar bisa membuat grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, jadi kita belajar tentang sistem. Jadi garisnya lebih daripada 1. Yang kemarin kan kita membahas grafik yang cuma satu garis. Di sini bisa 2, 3, 4. Mudah-mudahan bisa sampai 5. Nah, kebetulan di sini memang sudah ada contohnya. Ya, contohnya itu halaman 68. Bapak ambil di halaman 68. Kita lihat sebentar. 68, mana bentar lagi. Nah, ini dia. Nah, di halaman 68 sekalian buka, ada nomor 5, gambarlah daerah penyelesaian untuk setiap kendala masalah programnya. Di sini sudah membuat gambar grafik ya, sekaligus kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk poin A-nya dulu. Ada X min 4Y kurang dari sama dengan 0, X min Y kurang dari sama dengan 2, min 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6, dan X-nya kurang daripada 6. Di sini ada 4 pertidaksamaan linier ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah masuk sistem karena lebih daripada 1. Nah, biasanya soal itu ditulis biasanya bisa dalam bentuk horizontal ya, bisa dalam bentuk horizontal seperti ini, atau mungkin juga bisa disajikan dalam bentuk vertikal kayak gini. Nah, gitu ya. Di sini bisa soalnya seperti ini atau seperti ini. Nah, kita kali ini akan membahas pertidaksamaan linier untuk poin 5A. Sekarang kita pindahkan dulu sebentar soalnya. Kita pindahkan. Kita disuruh menggambar grafik ya. Kita disuruh menggambar grafik. Nah, kita membuat grafik. Langkah yang pertama untuk membuat grafik itu adalah kita lihat di sini, kita anggap ini sebagai G1. Ini sebagai G1, itu sebagai garis yang pertama. Yang ini sebagai G2, garis kedua, ini sebagai garis ketiga, dan ini sebagai garis keempat. Jadi garisnya ada 4. Boleh pakai G, boleh pakai L gitu ya. L1, L2, L3, dan L4. Nah, kita selesaikan dulu untuk langkah yang pertama. Kita selesaikan dulu untuk G yang pertama. Oke, di sini yang poin yang pertama itu kan ada X dikurangi dengan 4Y. Itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 0, ini kurang rapi, kita rapihkan dulu.
Kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 0, itu boleh kamu pindah ruaskan dulu jadi X kurang dari sama dengan 4Y, ya, kurang daripada 4Y. Nah, di sini kita uji menggunakan tabel uji. Tabel uji untuk yang pertama, di sini X, di sini Y. Sekarang kalau misalkan X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan 0. Kalau misalkan Y-nya 0, maka X-nya kita dapatkan 0. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, diusahakan itu pengujinya jangan 0, tapi kita coba dari angka 1, ya. Nah, kan kalau misalkan X-nya 1, maka Y-nya kan 1/4. Kalau misalkan X-nya 1, maka Y-nya 1/4 atau 0,25. 0,25. Nah, kalau misalkan dia Y-nya 1, maka X-nya 4. Jadi, HPB-nya kita dapatkan itu 0,0 dan 1,1/4 atau 0,25 dan 4,1. Jadi ada 3. 4 sebenarnya, tapi ini kembar 4,1. Cukup ini untuk G1. Kita simpan G1. Nah, selanjutnya kita membahas untuk yang G2. Nanti kita gabungkan gambarnya. Untuk G2, kamu lihat di sini ada X min Y kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2. Kita buat tabel ujinya. Kita buat tabel uji. Kalau misalkan X-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan min 2. Benar ya, kalau misalkan X-nya 0, Y-nya kita dapatkan min 2. Kalau misalkan Y-nya 0, berarti X-nya kita dapatkan 2. Iya, betul 2. Berarti HPB-nya kita dapatkan di sini 0,2 sama 2,0. 2,0. Oke. Simpan dulu. Ini sebagai G2. Selanjutnya G3. G3 itu soalnya adalah min 2X plus 3Y itu kurang dari sama dengan 6. Kita buat tabel uji. Kita buat tabel ujinya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan 2. Ya, 2 dari mana? 6 dibagi 3 gitu ya. Terus kalau Y-nya 0, maka X-nya kita dapatkan, berarti di sini coret kan, kalau Y-nya 0 berarti kita dapatkan min 3. Dapatkan min 3. Kalau misalkan Y-nya 0, kita dapatkan min 3. Berarti HPB-nya kita dapatkan 0,2 sama min 3, min 3,0. Ini G3. Selanjutnya untuk G4. Kita buat G4 itu soalnya nggak usah ya, G4 itu X kurang dari sama dengan 0 cukup, itu juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita buat garisnya. Garisnya kita ambil yang rata aja ya, karena kita nggak tahu dia jatuhnya di mana nanti. Sip. Kamu buat grafik manualnya, diingatkan kembali. Di sini dia X dan Y. Di sini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Oke, untuk sumbu Y. Kita lihat garis yang pertama, dia 0,0. Berarti di sini kan 0,0 dengan 1, X-nya 1, Y-nya 1/4. Kalau misalkan di sini X-nya 1, dia minta 1/4. 1/4 berarti kita simpan aja di sini misalkan 0,25 ya. Terus kita hubungkan
kita hubungkan. Oke, kasih nokta. Terus X-nya 4, Y-nya 1. 2, 3, 4. Di sini 4. Sama 1. Ini 1/4, kita anggap aja di sini 1. Kita hubungkan. Nah, kalau misalkan yang bentuk-bentuk kayak gitu, soalnya bentuk-bentuk kayak gini, biasanya ya dia harus membuat titik-titik seperti ini, tidak bisa langsung. Anggap aja ini rapi. Nah, kita kasih nokta. Selanjutnya kita buat garis ini, kita hubungkan tapi harus melewati 0. Wajib melewati titik tersebut dan melewati 0. Nah, oke. Kita tambahkan saja supaya lebih keren. Oke, selanjutnya ini untuk G1. Kita kasih tanda di sini dia G1. G1. Nah, sekarang kita lihat G1. G1 ini membelah diagram kartesius menjadi dua bagian, ada bagian atas dan ada bagian 0. Di sini istilahnya tidak bisa kita gunakan dia mendekati 0 atau dia menjauhi 0 karena memang garisnya melalui 0. 0 jadi milik yang atas dan juga milik yang bawah. Makanya kita uji kedua ruas tersebut dengan uji yang sekiranya jauh daripada garis yang berwarna terasi ini ya, yang berwarna terasi ini. Misalkan saya ingin menguji titiknya X-nya 1, Y-nya misalkan di sini 2, 3, 4 lah. Misalkan di sini saya minta 4. Nah, kita uji titiknya 1,4. Sekarang kita masukkan si X-nya 1, Y-nya 4, masukkan ke soal yang ini. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. Ini kalau misalkan kita ganti maka dapat ini penguji ya, titik uji. Ini titik uji ini ya, uji arsiran. Ujinya saya akan mencoba ruas atas, yaitu X-nya 1, Y-nya 4. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan X-nya 1 kurang daripada sama dengan Y-nya kan 4, jadi 16. 1 kurang daripada 16, pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah? 1 kurang dari sama dengan 16. Ya, pernyataan yang betul. Kalau misalkan pernyataan yang betul, maka arsirannya itu ke daerah titik uji. Gitu ya. Jadi ke daerah titik uji, maka nanti si garis ini arsirannya dia menuju ke atas. Ya, arsirannya dia ke atas karena pernyataannya yang betul. Kalau misalkan kamu uji pernyataannya yang di daerah bawah, maka kemungkinan besar pasti itu pernyataannya salah. Kita ambil pernyataan yang benar untuk kita arsir. Nah, itu untuk G1. Selanjutnya untuk G2. Untuk G2 kamu perhatikan. G2 yaitu X-nya 0, Y-nya min 2. Oke, misalkan X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti di sini min 1, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Kita kasih nokta di sini. Oke, kasih nokta. Terus X-nya 2, Y-nya 0. 2 di sini nih. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, setelah itu hubungkan kedua titik tersebut. Hubungkan kedua titik tersebut dari sini ke sini. Kita tarik lagi. Oke. Kita kasih tanda bahwa ini adalah garis G2. Untuk penamaan garis terserah ya, terserah mau G1, G2 tuh yang mana aja, yang penting yang bisa kebaca bahwa garis tersebut emang berbeda gitu ya. Jangan sampai mau G1 semua jadi puyeng. Jadi terserah, yang penting harus berbeda.
Nah, sekarang kamu anggap G1-nya tidak ada dulu ya. Kamu anggap sebagai G1-nya tidak ada. Kamu fokus di G2. G2 kalau kamu perhatikan membelah diagram kartesius menjadi dua bagian. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Dan kalau kamu lihat bagian atas itu memuat koordinat 0,0. Nah, ini paling mudah ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan 0,0 ke pernyataan ini, si X-nya ganti dengan 0, dan Y-nya kita ganti dengan 0. Maka si 0 itu kan kurang dari sama dengan 2. Pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah? Ya, pernyataan yang betul kembali. Jadi, garisnya dia ke atas lagi. Yang ini. Nah, ini juga garisnya ke atas. Cukup. Selanjutnya kita membahas untuk garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga itu X-nya 0, Y-nya 2 ya. Y-nya 2. Ini 0 sama 2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Dia di sini. Sini kembali. Sorry. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 2-nya di sini. Di sini deh ya. 2 di sini. Oke. X-nya 0, Y-nya 2. Selanjutnya X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti X-nya min 3 di sini nih. Ini 1, 2, 3. Min 3 di sini. Kita kasih nokta. Terus kita hubungkan kedua titik tersebut. Oke, kita hubungkan. Nah, kita kasih tanda di sini sebagai G3. Oke, sebagai G3. Ini kalau misalkan ingin diperlukan adalah. Nah, sekarang kamu abaikan G1 dan G2, kamu fokus di G3. Nah, G3 ini membagi diagram kartesius menjadi dua bagian, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Dan kamu perhatikan di bagian bawah itu memuat koordinat 0,0. 0,0 ini kamu ujikan ke sini. Jadi min 2 kali X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 0. Jadi kita dapatkan min 2 kali 0 itu kan 0. Ditambah dengan 3 kali 0 itu kan 0. Jadi pernyataannya itu adalah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 itu kurang dari sama dengan 6, betul atau salah? Ya, pernyataan yang betul. Nah, kalau betul berarti arsirannya dia ke bawah karena dia menuju koordinat yang kita uji. Dan ujinya itu benar, bukan ke atas ya. Jadi dia ke bawah, G1 ke atas, G1 pengennya ke atas, G2 pengennya ke atas, yang G3 pengennya ke bawah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk yang G4, X-nya kurang dari sama dengan 10. X-nya kurang dari sama dengan 10. Berarti di sini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10. Kita buat garis. Nah, ya, kita buat garis. Nah, kamu lihat X kurang daripada 16. X kurang dari sama dengan 10. Berarti dia arsirannya ke kiri. Ya. Nah, kalau begitu, maka himpunan penyelesaiannya ada di mana, gitu ya. Himpunan penyelesaiannya ada di mana? Himpunan penyelesaiannya kamu lihat arsiran yang sekiranya kamu arsirkan itu akan menjadi arsiran yang paling medok. Jadi kalau misalkan G1 kita arsir, ini G1 kita arsir, maka dia G2-nya kita arsir, G3-nya kita arsir, dan G4-nya kita arsir, maka arsiran itu akan medok atau arsiran kumpulan irisannya gitu ya. Irisan daerah himpunan penyelesaian itu adalah arsiran yang paling mendok karena dituju oleh semua garis gitu ya. Karena dituju oleh semua garis, maka terdapat pada ruangan yang ini nih. Ruangan yang ini. Logisnya gini ya. Tidak mungkin kita menyatakan ini. Kenapa menyatakan ruangan yang tidak mungkin menyatakan ruangan yang ini? Karena
si garis G3-nya ngebelakangin gitu ya. Kalau misalkan kita menyatakan yang ini, tidak mungkin juga karena G1 ngebelakangin dan G2 ngebelakangin. Kalau misalkan kita menggunakan arsirannya di sini atau daerah himpunan penyelesaiannya di sini, G2-nya nggak kena ya. Yang kenanya cuma G1 dan G3 dan G4. Nah, kalau misalkan di sini semuanya kena. Nah, di sini semuanya kena, maka arsirannya itu berada di sini. Kalau diteruskan sampai ke sini nih. Ya. Jadi kalau misalkan ingin kita buat untuk arsiran, maka dia dapatnya di sini nih, kumpulan ini dokannya. Jadi DHP-nya ada di sini. Nah, kalau misalkan tidak percaya, kita buktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini GeoGebra-nya. Untuk yang pertama soalnya adalah X min 4Y kurang dari sama dengan 0. X min 4Y. kurang dari sama dengan 0. Terus yang garis yang keduanya, X min Y kurang dari 2, X min Y kurang daripada 2. X min Y kurang dari sama dengan 2. Enter. Selanjutnya min 2X 3Y, min 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Enter. Selanjutnya X kurang dari sama dengan 10. X kurang dari sama dengan 10. Enter. Kelihatan hasilnya ya. Jadi DHP itu yang paling mendok itu ada di mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lebih kecilkan lagi, kecilkan. Nah, ya. Jadi arsiran yang paling mendoknya ada di daerah sini. Bisa ya, karena memang ini gambarnya kurang rapi, kamu bisa menginterpretasikannya ya, bahwa arsiran yang paling mendoknya itu berada di sini. Nah, kita bandingkan. Nah, DHP ini DHP-nya ada di sini. Ya. Oke, DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Nah, ada di sini sampai sini karena dia tidak dibatasi oleh M. Oke, begitu ya untuk materi yang pertama untuk sistem perdataman linear. Mungkin saya akan memberikan materi lagi untuk contoh yang keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.